Apa yang membuat lo mau ke agama Islam? Lo ceritain. Pertama-tama sih emang buat nikah. Lo udah punya kesepakatan kalau misalnya nikah pakai agama Islam, oke gue masuk. Iya. Setelah nikah besoknya gue balik Kristen. Iya, masing-masing lah agama. Terus udah 3-4 tahun tuh hidup gua hampa gitu. Gua ngerasa kok gua begini aja nih. Islam enggak, Kristen enggak. Ada tuh dulu. Dalam hati gua kok begini-begini aja hidup gua gitu. Terus suatu saat gua mau belajar sholat. Tiba-tiba gua sholat tuh pas rakaat pertama tiba-tiba Al-Fatihah gua tuh aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Oke, podcast kali ini agak spesial ya, karena kita mau bikin edisi Ramadan nih. Edisi Ramadan kita berbicara mengenai agama, berbicara mengenai yang ya tetap menginspirasi ya. Nah, di sebelah saya ini ada Bapak Edi nih ya. Ya, Edi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wih, Bapak Edi ini menarik ya. Dia ini mualaf di tahun 2003 ya. Di tahun 2003. Sebelumnya lo apa di? Katolik. Sebelum Katolik? Buddha. Nenek moyang. Nenek moyang ya, Iya. Buddha ya. Iya. Karena ada keturunan Cina ya. Ada, bukan keturunan lagi, emang keturunan murni. Dari nyokap atau dari bokap? Nyokap bokap Cina lah. Oke. Terus lo belajar Katolik tuh saat itu tuh, bener-bener Katoliknya keras nggak sih? Oh, Katolik taat. Gua tuh sampai kuliah di Unika Atmajaya Oke. buat dibaptis. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi udah sampai misionaris gitu? Oh belum. Oh, belum. Cuma taat doang. Cuma taat doang. Gitu Iya. ya. Saat itu lo ngelihat agama Islam seperti apa? Ya biasa aja sih ya. Soalnya kan temen gue tuh dari SMP SMA emang banyak Islam. Oke. Nah, terus abis itu apa yang membuat lo mau ke agama Islam? Lo ceritain. Pertama-tama sih emang buat nikah. Buat nikah? Iya. Oke. Karena gue pacaran sama yang ini udah 10 tahunan. Sama yang ini nih maksudnya istri lo sekarang? Istri sekarang, Iya. ya benar. Alasannya sama yang ini, takutnya ada yang lain. Gitu mesti selalu lucu. Oh iya betul. Sama istri ini pacaran 10 tahun. 10 tahun. Iya. Gue nggak disetujuin mau masuk Islam. Dia nggak disetujuin mau masuk Katolik. Iya. Namanya juga orang Betawi ya. Terus akhirnya udah 10 tahunan gitu ya, akhirnya gue ngalah. Gue pikir oke lah, gue masuk Islam, gue bilang gitu. Setelah 10 tahun nih ya? Iya, 10 tahun, ya? oke lah gue masuk 10 tahun. Tapi kalau udah nikah, agama kita masing-masing, gue bilang gitu. Ini tahun 2003? 2003 ya. Oke, berarti ini kita lancarin ya. Dari lo udah punya kesepakatan kalau misalnya nikah pakai agama Islam, oke gue masuk. Iya. Setelah nikah besoknya gue balik Kristen. Iya, masing-masing lah agama. Oke. Iya. Terus ya akhirnya gue nikah dan macam-macam tuh ya, sampai sunat sampai apa gitu ya. Oh sunat juga lo? Lah iya, gimana? Gue seneng aja ngeliatnya gitu. Terus? Sunat nikah 2003. Ya udah, gue jalanin tuh masing-masing. Masing-masing? Iya, okay. masing-masing. Tapi alhamdulillah tuh bini gue tetap sholatnya rajin. Bini lo? Iya. Oke. Lo nya seperti biasa ya? Biasa. Nggak pernah gitu ngikut sekali maghrib? Enggak, belum dong. Enggak sama sekali? Nggak ada pikiran mau Islam soalnya. Oke. Berarti makan babi sama minum terus tuh ya? Babi, minum, judi. Ini bukan buka aib ya? Iya, Ini buat bukan. motivasi aja. Iya, pokoknya itu terus ya? Iya, terus tetap. Dan usaha juga usaha ya begitu dah. Oke, nanti kita terakhir ngomongin usaha lah ya. Iya, boleh. Terus.
Terus udah 3-4 tahun tuh hidup gue hampa gitu. Gue ngerasa kok gue begini aja nih. Islam enggak, Kristen enggak. Ada tuh dalam hati. Dalam hati gue begini-begini aja hidup gue gitu. Terus suatu saat gue mau belajar sholat. Oke. Ke bini gue nih, gue bilang, Mi saya mau belajar sholat. Dia beliin tuh buku sholat tuh, yang depannya gambar orang sholat tuh. Iya. Ada kan buku-buku warna-warna gitu tuh. Ya udah gue dibeliin tuh. Terus gue mulai belajar gerak-gerakannya sama bacaan-bacaannya. Kalau Al-Fatihah mah dari dulu udah bisa dah. Udah apalah. Tiap hari Ya. upacara begitu. Iya. Upacara sekolah. Terus tiba-tiba udah sekitar 4-5 tahun gue mau sholat 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu. Suatu saat gue mau sholat 5 waktu nih, gue bilang gitu. Gue jalan itu mau dari subuh gitu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah pas isya ini baru gue alhamdulillah dapet hidayah nih. Oke. Lalu perasaan lo pas pertama kali sholat itu apa, bro? Waktu satu waktu 2 waktu ya Biasa aja. Cuma Islam begini doang gitu, gue jalanin dah gitu. Ya gue coba jalanin. Iya, gue coba jalanin dah gitu. Tapi begitu Isya ini yang Nah iya, satu saat gue begitu tuh sendiri. Oke. Gue kan masih ngumpet-ngumpet. Belum di masjid nih ya? Belum. Oke. Nah, tiba-tiba gue sholat tuh pas rakaat pertama tiba-tiba Al-Fatihah gue tuh Al-Fatihah lo. rakaat pertama Al-Fatihah gue masuk ke hati gue tuh. Al-Fatihah apa yang lo rasain? Iya. Di rakaat pertama tuh gue ngerasa Al-Fatihah gue masuk ke hati. Oke. Terus gue denger kayaknya Al-Fatihah gue tuh merdu di kuping gue, Song. Gue ngerasa, wah bener-bener rasa gitu. Rasa bener-bener enak, damai gitu. Yeah. Terus tiba-tiba gue nangis. Oke. Sebelumnya badan gue gemetar dulu. Oke. Badan gue sebelumnya gemetar. Terus gue nangis semua, air mata, ingus semua udah keluar lah. Terus gue coba selesain tuh 4 rakaat. Iya. Gue selesain 4 rakaat, terus gue salam, gue bengong. Abis selesai salam gue bengong. Ini di rumah kejadian? Di tempat kerja konveksi gue. Tempat konveksi lo? Iya. Terus gue ngerasa damai, gue bengong aja. Nah kenapa gue begini nih, gue bilang gitu kan. Ya udah, terus gue cerita ke bini gue. Oke. Bahwa gue begini gitu. Gue nggak bisa kebayang senangnya bini lo. Iya, bini gue juga nangis. Bini gue nangis seneng. Bini gue bilang, ya udah nih katanya, kamu dapet hidayah. Sekarang serah kamu dah. Kamu mau jalanin atau enggak? Dan bini gue ngingetin gue, dulu kamu katanya pernah bilang, kamu masuk Islam, tapi gue mau Allah buktiin nih kalau Islam gue diterima gitu. Kamu inget nggak? Gue gitu, gue bilang, oh ya udah mulai saat itu gue janji sama diri gue sendiri, gue nggak bakal ninggalin 5 sholat 5 waktu. Dan gue berusaha memperbaiki diri tuh, gue tinggalin dah semua yang maksud sama Allah, udah gue tinggalin gitu. Nah, terus apa yang lo lakukan selanjutnya? Lo belajar
Iya. Kah atau apa? Udah. Habis itu gue baru mulai mau ke dalam Islam tuh. Ke dalam Islam. Lalu gue tinggalin semua deh ya. Semua yang usaha mulai gue kurangin. Minum gue tinggalin. Judi gue tinggalin. Kayak berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Lo usaha apa saat itu? Tadinya gue usaha anak malam. Oke. Gaun-gaun buat anak malam. Oke. Spa. Ya. Nah, terus itu lo berhenti gitu ya? Iya, gue tinggalin sedikit-sedikit. Gitu. Terus lo belajar. Yang menariknya lo sempat cerita ke gue. Lo ketemu ustadz nih ya? Iya. Ketemu satu ustadz. Itu bisa ceritain ya? Oh, iya. Pertama masuk Islam juga sama ustadz sekitar konversi situ dah ya. Oke, sekitar konveksi di sekitar daerah? Setiabudi, oke. Terus di situ baru masuk Islam, belum ngerti apa-apa, udah dikasih kertas-kertas Arab gitu. Oh, Karena baca aja belum bisa, gitu kan. Terus gue diajak ke ziarah kubur, sholat di sekitar kuburan, suruh mohon minta apa aja di situ gitu. Minta sama yang mati? Iya, sama kuburan. Ya, terus gue juga bingung kok begini Islamnya, gue bilang gitu. Apa bedanya nih sama agama gue Buddha yang dulu? Sama Kristen Katolik pun bebas bisa begitu. Apa bedanya, gue pikir gitu kan. Terus gue pikir sendiri, ya udahlah, berarti gue harus mencari nih mana yang benar. Lo mencari sendiri ya? Iya, mencari sendiri. Nggak tahu, ada juga di sekitar konteks itu yang benar-benar murni Islamnya. Ikutin sunnah Rasulullah, iya. Al-Quran dan sunnah. Udah gue ikut aja, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, lo belajar sama dia tuh. Kita pernah ketemu di Al-Azhar kan? Iya, itu ya udah. Kan? Itu gue sebenarnya ngobrol sama teman kita Pipim tuh. Tuh si Edi mau ke Al-Azhar, seneng banget gue tuh. Wah seru tuh gitu. Tapi gue datangnya kemalaman juga. Iya, telat. Pipimnya telat, dia telat mulu. Iya, telat mulu ya. Tuh, yang telat ya. Terus abis itu dari situ apa yang lo pikirkan mengenai Islam setelah lo belajar dengan setelah yang lo dapat dari ustadz yang satu yang menurut lo nggak benar sama yang sesuai Quran Sunnah, apa yang lo dapetin? Setelah gue ikutin yang Quran Sunnah nih ya, gue tuh ngerasa ini bener nih kan. Kita dikasih ini kan pikiran dan hati buat tujuan baik enggaknya, dan gue ngerasa ini yang benar. Semua aturan-aturannya ada di Al-Quran dan Sunnah. Jelas di hadis, jelas di Al-Quran, jelas. Ya udah, berarti gue udah ikutin ini aja. Jadi sekarang gue ibadah apapun ya ada dalilnya dan ada hadis-hadisnya. Begitu. Nah, lo ngerasa perbedaan apa dari lo yang dulu sama yang sekarang? Sebelum lo masuk Islam sama yang sekarang? Ya benar kata hadis ya. Dunia ini surga buat kafir. Oke. Neraka buat Islam. Ya. Itu kan hadisnya. Iya, hadisnya itu. Tapi penjara buat orang yang ya. Tapi kan pas gue masuk Islam ini ada kedamaian. Ada kedamaian, ada perasaan tenang gitu soal daripada agama gue yang dulu dah, yang banyak itu dah. Ya udah, sekarang jalanin aja begini. Lo merasa tenang dan damai. Begitu tahu lo
dapat hidayah 2000, berarti kalau 2003 2006 ya? Iya 2007 dah. 2006 2007. Nyokap di mana? Nah iya. Keluarga lo, nyokap bokap. Yang lucunya gini, nyokap tuh sering dengar dari orang. Oke. Dari orang tuh, wah tuh si Etiam tuh katanya rajin sholat di masjid. Oh gitu. Oh dulu juga beberapa kali gua azan. Oh lo yang Belajar azan muadzin, ya. lo yang muadzin. Iya. Kebetulan tuh masjid kenal. Oke. Iya. Di Setiabudi masih. Di Asis Setiabudi. Di Setiabudi, oke. Boleh sebutin masjidnya? Hah? Boleh. Oh. Boleh. Ada di daerah Setiabudi, daerah Masjid Mubashirin. Oke, iya. Saya tahu masjid itu. Iya itu kan kenal tuh sama pengurusnya, sama imamnya, sama DKM situ dah. Ya udah suruh sholat, suruh azan ya gua azan. Masya Allah. Lu gitu dah. Iya. Ngomong suara sih tahu enaknya dah. Terus habis itu gimana? Iya. Dapat laporan tuh nyokap tuh. Ci tuh anak lu tuh Ci, si Etiam tuh katanya. Rajin sholat, rajin gini tuh Ci. Lu kapan Ci gitu? Lu kapan masuk Islam ya maksudnya? Cinya, nyokap gua. Oh iya. Sama tetangga-tetangga Iya, tuh ngomong gitu. tetangga. Oke. Ci anak lu Ci, lu kapan Ci masuk Islamnya gitu? Udah nyokap gua akhirnya pas gua ke situ gua ditegur. Marah lah ya. Marah ya. Terus akhirnya Bokap? bokap udah nggak ada. Oke. Bokap udah nggak ada. Terus nyokap negor gua kan, bilang, akhirnya gua jujur. Udah mas, sekarang saya udah jalanin Islam yang benar. Sholat 5 waktu apa gini gitu. Karena itu pilihan lu. Iya, sambil emang ada yang bilang itu temen ya sambil namanya orang tua lah, sambil pegang-pegang tepuk-tepuk biar dia lemah nggak marah gitu. Ya udah gue ikutin begini mah malah gue sebentar nasihatin mama coba masuk Islam juga. Oke. Biar kita ketemu di surga gitu. Nyokapnya cuma iya aja, akhirnya udah nggak marah. Oke. Tinggal nunggu hidayahnya aja nih. Insya Allah ya. Iya amin. Terus adik lu, kakak lu atau tante lu? Nah, kalau nyokap, kakak gue, adik gue nggak masalah. Yang berat kan masalah dari keluarga besar nih, so. Ada satu nih tante gue yang agak itu dah berkuasa situ dah. Berkuasa, oke. Karena kaya, karena apa gitu. Saya paham nih kalau udah ngomong. Iya. Karena di setiap keluarga tuh masih Pasti ada. ada, Masih iya. ada tuh. Oke. Gue dimaki-maki. Oh, dulu bilang lu mau main-main, sekarang mau jalanin ini lu. Sampai dia pernah bilang, lo balik ke agama lo katanya. Lo minta apa aja gue kasih katanya. Oke, suruh balik ke Nasoro. Balik ke Katolik lagi. Ntar lo minta apa aja gue kasih. Gitu. Kalau gue sih, gue nggak marah, cuma ketawa-ketawa aja. Udahlah gitu. Ya udah, sampai sekarang ya gini-gini aja. Masya Allah ya. Emang hidayah kita nggak ada yang pernah tahu. Iya benar. Tapi emang kalau hidayah tuh harus dicari. Iya. Enggak bukan hidayah tuh datang sendiri. Nungguin datang antar juga datang hidayah gitu. Atau lewat mimpi. Iya. Ya, kalau gua nggak percaya tuh song itu. Mungkin kalau gua nggak belajar sholat kan gua nggak dapat hidayah. Awalnya dari situ kan. Iya. Karena yang setahu gue ibadah tuh emang harus dipaksakan. Iya betul. Kalau nggak males gitu. Betul ya. Gitu. Dan itu terbukti di lo kan. Kalau gua nggak gitu ya kapan mau dapat hidayahnya kan harus dicari. Iya. Benar. Nah itu mulai lo belajar ngaji huruf Arab itu kapan? Waktu lucu tuh. Gimana? Tadi gua cuma pikir gini nih. Gue Islam dah, gue Islam, gue sholat, puasa, cukup tuh menurut. Cukup. Belajar Iqra huruf Arab, buat apa? Kan ada bahasa Latinnya. Oke. Yang bisa dihafal gitu kan. Ada teman pengajian yang maksa gue, lo harus belajar Iqra katanya.
ngapain lu? Ada tiap habis maghrib di Masjid Mubasyirin tuh. Gue baca iklan di tengah-tengah. Oke. Anak-anak kecil udah ngeliatin, bodoh amat umur baca iklan katanya. Masya Allah. Ya belajar dari iklan itu tiap habis maghrib itu. Alhamdulillah sekarang sih huruf-huruf udah kenal lah, walaupun agak tersendat-sendat. Iya. Masya Allah. Jadi sedikit benar. Karena Alhamdulillah. banyak dari umat Islam sendiri justru nggak kenal gitu. Iya. Tapi lo dengan umur lo yang Nggak muda lagi. udah nggak muda lagi ya, udah nggak muda lagi segala macam, semangatnya masih tinggi. Iya. Dan Alhamdulillah. yang paling gue suka sih adalah kita mengakui kalau kita nggak bisa. Iya betul. Karena kalau lo nggak mengakui itu, lo nggak akan mungkin ada di tengah-tengah dengan anak-anak kecil itu yang ngeliat. Iya, waduh. Gitu. Inti dari mulai belajar kan itu, Pak. Iya. Mengakui gue nggak bisa nih. Nah, yang ngajarin lo ngaji itu siapa? Pak siapa? Ustadz siapa? Namanya dia imam di Masjid Mubasyirin. Mubasyirin. Iya, namanya Pak Musli. Oh, Muslim. Masih ada orangnya? Oh, masih ada. Oh, Masih teman pengajian. teman pengajian. Iya, tapi udah pindah ke daerah Sawangan. Depok. Iya, Depok, pindah ke situ. Oh, oke. Nah, apa namanya? Lo udah jadi imam kalau di rumah? Apa? Oh, udah, alhamdulillah. Masya Allah. Imam di keluarga, kadang-kadang juga kalau lagi jalan-jalan pas jadi imam ya jadi imam. Oke. Dan di rumah kan ada anak gue nih. Nah, ini gue baru mau kesana nih sebenarnya. Iya. Karena gue ngeliat PP lo, gue sangat happy. Anak lo lagi baca Quran. Iya. Oke. Alhamdulillah tuh. Tadi kan gue kepikiran anak gue mau jadi masuk Islam, so. Oh. Namanya pun berbau Kristen. Oh, jadi bentar dulu. Jadi pas lo 4 tahun nggak Islam ini, lo udah lahir anak nih? Tahun ketiga lahir anak. Lo masih begajulan lah pokoknya? Iya, benar. Oke. Namanya? Namanya saya Diego Sebastian. Diego Sebastian. Sebastian itu nama baptis gua. Oke. Nah, terus begitu lo masuk Islam, lo ngajak dia kan pasti kan? Apa gimana? Karena lo bilangnya nggak kepikiran kalau... Iya, nggak kepikiran. Jadi tahun ketiga, alhamdulillah lahir nih anak satu nih, Diego nih. Diego. Gue masih begajulan dong. Yes. Belum jalanin Islam nih. Namanya pun dari nama Islam, nama Kristen. Diego. Dari nama baptis juga tuh. Yes. Pengurusan itu ke istri dong. Pengurusan ke istri, oke. Iya. Ya, pengurusan anak ya. Iya, istri gue masukin dia ke sekolah Islam. Oke. Berarti darah Muslimnya dah. Dari istri. Wah, iya, alhamdulillah tuh istri. Dan dia dari SD tuh dia masuk sekolah Islam, namanya SDIT Citra Az-Zahra Di daerah Taman Alfa Indah. Oke. Oh, dia kelas 2, kelas 3 gua baru benar. 3 SD. Iya, kan 4-5 tahun baru benar tuh. Ya udah, gua baru dukung dia. Oke. Nah, sekarang dia udah menjadi penghafal Quran. Baru hafiz 3 juz, 3-4 juz nggak salah. Oh ya, masuk penghafal Quran. Iya. Oh, gitu. Dan, Masya Allah. dan itu kebanggaan sendiri, Song. Waktu SD dia udah lulus juz 30. Waktu SD dia udah lulus juz 30. Iya, pas lulusannya Juz 30 apa 30 juz? juz 30. Juz 30. Oke. Ya. Berarti 1 juz ya? 1 juz. Juznya Iya. 30. Iya, Oke. itu kan suatu kebanggaan. Iya dong. Oh. Apalagi nih anak nih Hiper maksudnya aktif. hiperaktif. Oke. Oh, gue sama bini gue gak nyangka nih anak dapat begini. Tiba-tiba dikasih pokoknya lulus habis juz 30. Juz 30. Iya.
Ya udah, untuk kebanggaan. Akhirnya dimasuk SMP, jadi SMP Islam yang bagus, dapat di daerah Tangsel. Oh, di daerah Tangsel. Ya, namanya SMP IP Baitul Mal. Oke. Udah, sekarang alhamdulillah dia kelas 1 SMA, pindah lagi ke Jakarta. Satu SMA di SMA IT juga? Enggak, sekarang di SMA 3 Muhammadiyah. Oh, di Muhammadiyah. Oke. Iya, Tapi yang penting Jalan Limau. dasarnya lo udah masukin ke Iya. SD SMP Islam. Iya, benar. Nah, ini Ed, kalau seandainya kita bisa ngulang nih hidup ya, seandainya bisa ngulang, hidup lo nih mau ngulang nggak? Enggak loh. Masya Allah, itu jawaban paling keren. Kenapa? Kalau mau ngulang, dulu sempet sama gua gini nih. Waktu kuliah nih. Waktu kuliah mau nikah sama Cina. Mau nikah sama-sama Cina? Sama-sama Cina, sama-sama Katolik dong. Lain ceritanya. Makanya gue bilang keren. Iya. Ya udah, ini mungkin udah jalan gua. Kadang-kadang gua juga sama binti gua juga suka begitu. Ini ya, coba kalau kita nggak ketemu, saya nggak paksain keluarga saya nggak paksain masuk Islam. Masya Allah, ya. Enggak, mau kita hidayah nih. Iya. Selamanya dengan enak dah non muslim gitu. Jadi Masya Allah banget ya. Nggak, gue soalnya ngerasa apa ya, emang lo tuh udah berubah secara, karena saya kenal dia juga udah lumayan, dan lo tuh udah berbeda lah semenjak kita ketemu yang di Al Azhar itu. Iya. Gue ngeliat lebih agak berbeda aja gitu. Alhamdulillah. Kita ngomong rencana ya. Lo mau gimana sama nyokap lo nih? Lo mau melakukan apa? Apakah supaya paling nggak, kita nggak tahu, hidayah kan dari Allah ya. Iya betul. Tapi lo mau usaha apa buat nyokap dan kakak adik lo? Sementara ini sih gue cuma bisa berdoa. Yes. Kan doa. Senjatanya orang. Iya. Dan hanya bisa berdoa. Semoga nyokap dapat hidayah. Yeah. Tapi kadang-kadang gue suka nyelipin ke anak tuh. Kan nggak mungkin dia sama cucu yang diri ini galak. Oh, jadi iya. anak suruh ngomong, "Nek, ini dong, Nek." Iya. Gitu ya. Manggilnya betul nenek, bener Song? Bener kan? Pasti. Iya. Nek, masuk Islam dong katanya. Emang nenek nggak mau ketemu aku di surga? Kamu kafir? Apa? Kamu kafir? Kata siapa? Kata anak. Kata anakku. Kamu kafir? Kamu masuk neraka katanya. Umur berapa tuh dia ngomong gitu? Umur sekitar 10-11 tahun. Waduh, shock juga dong Iya. Enggak, nyokapnya kebal. Tapi lo sih dengernya shock juga. Ketawa, wah bagus itu kan. Tapi alhamdulillah nyokap sih sekarang udah nggak masalah sama sekali. Iya, kalau Lebaran ngantar ketupat gitu ke situ baik. Dan nih anak gue nih sering main ke rumah nyokap. Oke. Sering ketemu, sering apa, udah nggak masalah itu. Nah itu makanan gimana kalau lo kesana? Apa lo beli di luar? Apakah kan biasanya suka masak babi, iya, goreng babi, apa gitu kan? Bisa kecampur. Tapi lama-lama nyokap nih sekarang baik Song. Dia kalau gua kesono, dia kasih tahu. Gua pernah bilang, saya mau makan sini, tapi piring apa semua harus beda, yang nggak pernah dipakai buat ini babi. Iya. Oh, jadi dia udah siapin khusus tuh. Iya. Udah cuci udah apa, pokoknya kalau dia ini, dia kasih tahu ini haram nih yang lo beli di luar aja. Oh, dia udah kasih tahu ya. Udah alhamdulillah baik dah sekarang. Nah, yang menarik waktu lo memutuskan untuk langsung berubah semuanya tuh. Iya. Berat banget gak sih? Wah, berat dong. Paling itu kan kebiasaan lo yang harus lo berhentiin saat itu juga ya? iya.
berat secara ekonomi dan sosial. Oke. Secara sosial berat nih. Iya. Kan kita lihat memang banyak yang orang masuk Islam nih dari Cina ya, dari Chinese. Yang berat tuh sanksi sosialnya. Sanksi sosial. Iya dong, kan dia dari dulu main sama Cina, sama agama-agama Kristen banyak kan. Soalnya kalau Cina nih dia tuh nggak masalah anaknya mau Buddha mau Kristen. Oke. Yang penting jangan Islam. Gitu ya. Iya. Kenapa? Chinese begitu. Udah didoktrin dari awal apa? Karena beda jauh kan. Jarang yang Chinese yang Islam. Oke. Jadi lo mau Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, iya. mau Kristen, Katolik, Nasroro, apa terserah, asal iya. jangan Islam. Iya. Oh gitu. Itu doktrin dari awal. Iya. Benar. Udah tahu gitu. Nah, terus lo ngeliat Islamnya gimana saat itu? Kan saat itu juga zaman itu banyak yang ngebom dari orang Islam, dipergunjingkan nggak sih gitu-gitu? Iya. Sampai sekarang di perkumpulan keluarga tuh, keluarga besar. Ya ada. Dan gue sendirian situ ya kadang-kadang suka gue lawan juga. Wah, dikasih postingan, gue kasih postingan lagi. Oh gitu, grup keluarga ya? Ada keluarga besar, ada, waduh. Nah, kalau yang terorismenya orang Nasroro, orang bukan Islam, lo balas gitu nggak? Iya. Dia bilang ini nih, lihat tuh kejahatan semua di Indonesia orang Islam gitu. Oke. Terus gue lawan, gue bilang, karena di sini mayoritas Islam, gue bilang. Oke. Coba lu semua ke Amerika, lu semua ke Inggris, malingnya, pemerkosanya, penjahat-penjahat juga orang Kristen, begitu aja. Nama Muslim lo apa? Biasanya kan pakai nama baru kan? Iya, lah itu kan tadi kan nggak kepikiran, Cong. Pas gue masuk Islam nih, habis sunat terus gue masuk Islam di Masjid di Cipulir tuh, Cipulir 1. Dapat sertifikat. Mau ganti nama Islam nggak usah. Jadi kan? Masih Edi Etian? Edi, iya, Sebastian Edi. Sebastian Edi? Nama baptis. Nggak kepikiran nama. Terus pas udah ngaji, udah ini baru kepikiran. Oh, oke. Oh, pakai nama ini dah gitu, ada. Iya. Seru juga ya, Akhi Sebastian ya kan? Iya. Akhi Sebastian, Abu Diego. Iya, benar. Masya Allah, ya kan? Nah, satu titik Islam menurut lo tuh apa? Islam tuh agama yang gue sudah pindah-pindah agama misalnya. Iya. Terus gue belajar juga agama langit samawi 3 ya. Dari kecil udah pindah-pindah agama nih. Dari Buddha, terus gue SD gue Kristen, soalnya SD Kristen ya, Kristen Protestan maksudnya. Terus gue Kristen Katolik. Agama langit itu. Iya. Terus sekarang udah mulai belajar juga. Ternyata agama langit tuh samawi cuma 3 kan, Yahudi, Nasrani sama Islam. Oke. Benar. Terus gua pelajarin lagi, ya Islam ini agama yang paling benar menurut gua gitu. Semuanya kitabnya Al-Quran nggak bisa dirubah-rubah ya kan. Islam nih buat gua pribadi ya membawa kedamaian buat gua. Hati gua kalau udah ada isinya, udah ada tahu yang bakal dikerjain. Setiap hari ada aturan-aturannya. Dan tahu batasan-batasan. Mana yang boleh dilakuin, mana yang enggak.
Nah, pas lo belajar agama ini, persepsi lo mengenai Nabi Isa? Dulu waktu gue belajar ya, Nabi Isa nih buat di Kristen ya, Tuhan Yesus, Yesus Kristus kan. Jadi dia Tuhan tuh benar. Dan gue di Islam gue baru belajar, ternyata ini cuma Tuhan Yesus itu Nabi, sama lah kayak Rasulullah. Tapi Rasulullah Nabi terakhir, ini satu sebelum terakhir kan, Nabi Isa. Ya harus kita hormati juga. Dan ya cuma Nabi bukan Tuhan. Nanti di akhir kan dia turun untuk membantu lo. Iya, Dajjal ya. Dajjal dan masukkan salib. Memberitahukan juga sebenarnya ke yang lain. Saya ini bukan Tuhan kalian. Iya. Oh, sama tante gue pernah gitu tuh. Dia sih ketawa dulu. Gue pernah dimaki-maki sama tante gue gitu. Lu sekarang udah pindah agama katanya. Lu ntar di neraka lo katanya. Oh, dia yang bilang gitu? Ya. Ini agama yang benar nih. Ntar kita nggak ketemu gini-gini. Jawaban gue cuma satu. Gue bilang gini. Udah kita buktiin aja ntar di atas sono. Siapa yang benar, siapa yang salah. Baru ketahuan nih. Kalau sini belum ketahuan. Udah, ada tante gue ketawa. Tapi sebenarnya di keluarga lo tuh fine aja kan, nggak sampai ribut yang besar begitu banget kan, yang sampai nggak tegur-teguran gitu, nggak juga dong. Oh sempet. Berapa tahun ya tante gue ini nggak menemuin gue. Oke. Tapi kalau sekarang udah ketawa-tawa, berarti kan udah santai-santai aja. Iya, sekarang gue juga ngambil kerjaan dari dia. Oke. Usaha gue yang sekarang. Yang mau ngasih lo apa adaan semuanya nih. Iya itu dia. Dan terimalah dia juga sama anak gue baik. Kalau lagi acara-acara juga ketemu, udah nggak masalah. Dia cuma bilang, gue nggak masalah sama orang Islam tadi. Karyawan gue juga banyak Islam, tapi gue nggak mau keluarga gue Islam. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya. Lebih damai mana ya? Zaman dulu apa zaman sekarang? Nah, maksud gue pertanyaan gue ini lebih ke yang lo masuk Islam lebih damai zaman lo dulu saat itu apa setelah lo dapat hidayah? Dan apa perbedaannya? Gue kalau Islam dulu kan ya cuma ya begitu deh ya. Sudah gue dapat hidayah. Kalau kata orang sih ini udah hijrah ya. Dan gue jalanin Islam yang insya Allah benar nih. Yang ada di Quran dan di hadis. Dan dalilnya jelas semua. Kalau yang nggak jelas udah jangan dilakuin dah. Ya udah gue lebih damai yang sekarang. Dan lo lebih bahagia itu? Lebih bahagia dengan teman-teman pengajian gue. Masya Allah. Ya. Dengan teman-teman gue. Ya, gue melakukan pertanyaan itu karena banyak orang yang mencari kebahagiaannya sendiri dengan dunia. Ada yang mendapatkan kebahagiaannya karena Allah Ta'ala. Iya benar. Itu maksud pertanyaan gue tuh itu sebenarnya. Lalu yang ini aja nih, masalah kerjaan dulu aja ya. Beda pendapat tuh Som. Lu usaha begitu ya. Gue dulu usaha gaun-gaun malam buat spa. Oke. Spa dan karaoke. Gampang kan lu bikinnya. Wow. Kan banyak robek-robek, short gitu kan. Semeter jadi 2 setel. Semeter jadi 2 setel. Sama sini doang. Iya. Ya. Terus ribet doang gitu ya. Terus usaha malam sampai pagi. Oke. Duit banyak tapi tuh ya, Dek? Alhamdulillah. Biasanya kalau duit begitu cepet dan banyak tuh biasanya. Iya benar.
Terus ini juga dua pendapat nih dari Ustadz yang pertama nih dong. Oh lo nanya nih mengenai usaha ini? Iya dong. Oke. Dia bilang nggak apa-apa. Lo Bang Edi kan cuma jual baju. Oke. Jual bajunya benar, kalau kita jual baju di tempat yang benar kali ya. Karena lo tahu purpose-nya buat apa. Iya, dan baju benar. Iya. Ini kan ya baju-baju gitu dah. Terus sama yang satu lagi nih, Ustadz juga, teman pengajian sampai sekarang. Dia bilang, tinggalin deh Bang dikit-dikit. Tinggalin dikit-dikit. Iya, sedikit demi sedikit tinggalin dah katanya. Seperti abangnya seperti orang yang kerja di bar. Oke. Yang ngasih bir dosa. Iya. Yang nganterin dosa kata dia bilang, yang mengena gini dia bilang. Dosa itu bersayap katanya. Oke. Karena Bang Edi bikin baju emang benar bikin baju. Tapi buat siapa nih katanya? Dia ambil contoh, misalnya tuh cewek dapat langganan Bang di booking katanya. Karena lihat baju Bang Edi dong. Iya, ngepas. Baju cakep, seksi. Nah Bang Edi kena di situ gitu. Oke. Iya. Wah, sempat mikir tuh. Wah iya. Oh, benar. Jadi gua harus tinggalin dikit-dikit nih. Dan kehidupan malam kan berat juga. Godaannya. Ya udahlah, gua tinggalin aja dikit-dikit ya. Sekarang dengan kekurangannya, ya usaha sekarang. Konveksi kecil-kecilan. Bantu-bantu temen dah. Kaos partai nanti ya. Ada duitnya nggak sih kalau partai-partai gitu bro? Lo pernah nggak sih? Belum. Belum ada ya? Kalau partai yang benar mungkin ada kali minta DP dulu, tapi kos partai mah minta DP dulu nggak dikasih. Oh gitu. Oh. Tahu kalau partainya menang, kalau partainya kalah, Kan bayar lo. Nah, terus lo ninggalin pelan-pelan, jadi sekarang baju-baju biasa aja bukan? Iya. Lo nggak terima sama sekali baju itu? enggak. Sama lo bantu-bantu jualan mobil? Iya, ada usaha teman pengajian juga yang banyak bantu dah dia. Bantuin usaha jual beli mobil. Oke. Di Jalan Bangka. Jalan Bangka. Laris tuh? Karena jual beli mobil ya sih, turun naik lah. Terus bini ngapain sekarang? Di rumah aja bini? Dulu dia kantoran. Bini kantoran? Dulu sempat jadi agen-agen properti. Oh, oke. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah di rumah aja. Di rumah aja ya? Masya Allah. Gitu. Ada yang lo mau sampaikan sesuatu nggak untuk istri atau keluarga lo? Ya cuma mau ngomong apa ya? Ya udah, ini ATM yang sebenarnya buat keluarga, buat keluarga besar. Ya harus terima gue apa adanya. Wah begini. Ya cukup lah, itu aja. Yang muslim yang taat ya? Iya, insya Allah. Muslim taat secara kafah. Masya Allah. Sebastian Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.